Oke guys, jadi selamat datang di part 2. Tapi sebelum Mimin lanjut, Mimin mau kasih tahu kalian sebuah informasi nih. Kalau untuk manhwa ini, Mimin bakal uploadnya itu di setiap hari Rabu ya guys, setiap minggunya. Tapi kalau misalkan Mimin lagi nggak ada kerjaan dan juga Mimin lagi ada waktu gitu, Mimin pasti usahain untuk uploadnya itu sebelum hari Rabu ya guys ya. Jadi tolong doain Mimin ya guys, supaya bisa terus untuk upload manhwanya nih. Tapi jangan khawatir, Mimin juga pasti bakal selesaiin nih manhwa sampai mentok kok. Jadi, check this out. Oke, di atas sana, terlihat kedua manusia itu sedang dalam perjalanan menuju istana Kaisar Iblis. Selama dalam perjalanan, kedua orang itu mengejek-ejek Xiaoting. Mereka membayangkan jika Xiaoting ini akan kencing-kencing di celana ketika melihat mereka. Namun karena saking OP-nya Xiaoting ini, dia bisa mendengar percakapan dua orang itu dari istana Kaisar Iblis. Kencing di celana, hahaha. Kebencian 100.000 tahun yang lalu akan kubalas hari ini. Semua orang di istana yang dari tadi kebingungan melihat kaisarnya berdiam diri, kini mulai menebak-nebak. Kaisar Iblis sepertinya sedang menunggu seseorang, kata King Tian. Hingga akhirnya, kedua orang itu sampai. Kedatangan kedua manusia itu ditandai dengan serangan petir yang tiba-tiba muncul di halaman istana, dan langsung menyerang setiap iblis yang ada di sana. King Tian yang menyadari itu adalah sebuah serangan, langsung berseru, "Ada serangan!" sambil mengaktifkan kekuatannya. Namun, Xiaoting tidak membiarkan King Tian bergerak. Ia ingin King Tian melihat-lihat saja berapa banyak ras iblis yang mampu menahan serangan manusia ini. King Tian pun hanya bisa menuruti perkataan Xiaoting. Kedua iblis yang sebelumnya diberi nama oleh Xiaoting meminta izin untuk menyerang. Namun Xiaoting juga melarangnya. Ayolah, kalian berdua mau berdiri aja susah, apalagi harus menyerang. Kedua iblis itu langsung terdiam. Dari hasil pengamatan Xiaoting dari atas, terdapat hampir 100 iblis yang mampu menahan serangan itu. Walau masih agak kaku ya, tapi tetap itu masih tidak cukup bagi Xiaoting. Demi menyemangati rasnya, Xiaoting pun sedikit demi sedikit mulai mengeluarkan kekuatannya. Bagaimana bisa iblis dikalahkan dan ditundukkan oleh umat manusia? Berdiri untukku. Mendengar perkataan kaisarnya itu, seluruh iblis yang awalnya terjatuh kini sudah berdiri dan bersemangat kembali. Dan sekarang, dua orang manusia itu udah saling tatap dengan Xiaoting di langit istana guys. Kalian ini lambat sekali. Xiaoting memberikan kata sambutan. Lihat, bocah ini sekarang sedikit berani. Sepertinya kali ini akan sedikit lebih kejam. Kedua manusia itu menimpali. King Tian dan semua iblis yang ada di bawah memberikan kaisarnya semangat. Kini, pertempuran dimulai. Kedua manusia itu lebih dulu menyerang. Tubuh manusia itu mendekati Xiaoting dengan kecepatan super. Namun, pergerakan itu dengan mudah dapat dibaca oleh Xiaoting. Ia pun balik menyerang. Plak, plak. Kalian tahu, serangan yang dilancarkan oleh Xiaoting itu hanyalah sebuah tamparan guys. Saking OP-nya nih MC kita, dia nyerang pun hanya cuma pakai tamparan gitu. Pipi kedua manusia itu ditampar oleh Xiaoting. Dan kini, saking kasiannya, tuh dua orang pipinya udah pada merah guys. Kemudian tak terima dirinya direndahkan seperti itu, manusia berambut panjang berteriak, "Bocah iblis, kurang ajar kau. Hari ini aku akan mengulitimu." Namun, tiba-tiba jendela biru kembali muncul dan seperti biasa, si peri itu mulai muncul mendekati Xiaoting. Bos, ada misi baru nih." Misi tersebut berjudul bertahan atau melarikan diri. Persyaratannya harus mampu menahan 10 serangan sage umat manusia. Hadiahnya adalah basis kultivasi akan meningkat sebesar 1%, dan hukumannya adalah terluka parah dan kultivasinya habis. Setelah mengetahui misi itu, Xiaoting mulai sedikit curiga. Jelaskan, apa misi ini disengaja? Tapi si peri hanya bisa berkata, "Saya tidak tahu. Saya hanya seorang anak kecil." Dasar bocil. Kembali ke pertarungan ya guys. Kini, Xiaoting mempersilahkan kedua manusia itu untuk menggunakan 10 tekniknya. Perkataannya itu pun menambah amarah para manusia ini. Sampai-sampai mereka itu berebut untuk menyerang Xiaoting terlebih dahulu. Hingga akhirnya,
manusia berambut panjang yang menyerang duluan. Saat ia menghunuskan pedangnya, seekor naga raksasa berwarna biru terbentuk dan langsung menyerang Xiaoting. Selanjutnya, manusia berambut pendek juga ikut menyerang dengan kekuatan pedang petirnya. Namun, dua kekuatan besar tersebut tidak berpengaruh sama sekali kepada Xiaoting. "Ayo, masih ada 9 serangan lagi nih," kata Xiaoting. Manusia berambut panjang kini mulai keheranan. "Kau tidak terluka? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kau tidak terluka?" Tapi ia tetap tidak tinggal diam. Serangan demi serangan terus ia lancarkan kepada Xiaoting. Namun Xiaoting hanya menanggapinya dengan berdiam diri, guys. Asli sih, ini MC bener-bener OP, guys. Sampai akhirnya 10 teknik pun dikeluarkan oleh manusia itu. Teknik terakhir ini tepat menyerang mata kanan Xiaoting. Namun hanya dengan membuka matanya, Xiaoting mampu mematahkan pedang itu. Ini yang patah bukan serangannya ya guys ya, tapi benar-benar pedangnya guys. Bayangkan, hanya dengan membuka matanya, si Xiaoting ini bisa membuat pedang lawannya jadi patah guys. Manusia berambut panjang yang telah kehilangan pedangnya, kini hanya bisa diam terpaku melihat kekuatan yang luar biasa dari Xiaoting. Bagaimana ini bisa terjadi? "Aku tahu itu. Kau mundur, biar aku yang maju," jawab manusia berambut pendek. Manusia satu ini terlihat lebih percaya diri guys. Dia akan bertarung dengan bertelanjang dada. Asik. "Ayo, aku juga akan memberimu kesempatan 10 serangan," kata Xiaoting menantang lawan di depannya. Senjata manusia ini adalah tombak emas yang dapat mengeluarkan petir. Hebatnya, manusia ini dapat meningkatkan kekuatan tempurnya dari yang hanya 2100 kini menjadi 42.000. Bahkan, kekuatannya masih bisa bertambah saat ia melepas pengikat kepalanya. Kini, kekuatannya menjadi 84.000. Namun, Xiaoting tidak takut. Ia masih tetap menantang lawannya. "Majulah," kata dia dengan gagah. Manusia berambut pendek itu pun tak segan untuk menyerang Xiaoting. Serangan tombak emas itu telah dilancarkan. Efeknya sampai mengenai semua iblis yang ada di bawah sana guys. Dan seperti biasa, Xiaoting terlihat tidak tergores sedikit pun oleh serangan itu. Bahkan ia masih bisa menghitung banyaknya serangan yang telah dikeluarkan. Musuhnya, si manusia berambut pendek, tidak menyangka jika Xiaoting bisa jadi sekuat itu. Tapi dia masih belum selesai. Berikutnya, sebuah kekuatan besar setara bom nuklir ditembakkan dari tombak emasnya. Dan ini terlihat mengenai Xiaoting. Tapi Xiaoting tidak tergeser sedikit pun guys. Kini, tinggal 8 serangan yang tersisa. Selanjutnya, adalah serangan dengan melemparkan tombak ke arah Xiaoting. Tapi, tombak itu bisa ditangkap oleh Xiaoting hanya dengan 2 jari. Ditambah lagi, tombak itu kini sudah rusak berkeping-keping guys. Manusia berambut pendek yang terlihat sudah kehabisan cara, kini dengan teganya mencekik leher temannya dan mengambil kekuatan yang dimilikinya. "Bai Jingyi, maafkan aku," kata manusia berambut pendek. Dan kini, ia telah memiliki rambut yang panjang di bagian poninya. Dan pakaiannya pun sudah jauh lebih keren sekarang. Ini adalah hasil penggabungan kekuatan yang dia lakukan dengan kekuatan temannya itu. Dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang, ia sangat percaya diri untuk dapat mengalahkan Xiaoting. "Sekarang, aku dan Bai Jingyi sudah menjadi satu. Aku bukan diriku yang dulu. Xiaoting, kau akan mati." Namun, Xiaoting dengan santai memberitahu manusia itu jika sekarang tinggal tersisa 7 serangan. Manusia berambut pendek kini telah mendapatkan tombaknya kembali dan sudah kembali menyerang Xiaoting. Namun sekali lagi, serangan itu dapat diatasi oleh Xiaoting dengan mudah. Bahkan, tombaknya yang baru itu kini sudah hancur kembali guys. Manusia berambut pendek yang tidak percaya serangannya dapat diatasi dengan mudah hanya bisa diam terpaku. Melihat pertarungan sengit di atas sana, semua penduduk iblis yang menonton mulai meneriaki kaisarnya lagi. "Kaisar iblis, kaisar iblis. Aku sudah melakukan yang terbaik. Bagaimana bisa kau tidak terluka sama sekali?" kata manusia berambut pendek. "Kau terlalu lemah. Lanjutkan,"
jawab Xiaoting. Asik, keren banget sih. Tapi, tanpa disangka, manusia berambut pendek itu justru menyerah dan meminta untuk dibunuh saja. Dan karena dia menyerah, artinya misi si Xiaoting ini gagal. Karena jumlah serangan yang dikeluarkan itu masih kurang dari 10. Si peri yang sangat senang ketika Xiaoting gagal menjalankan misinya sangat bersemangat memberitahu hukuman yang akan diterima Xiaoting. Awalnya, si peri menawarkan kalau Xiaoting bisa saja terhindar dari hukuman, tapi ia harus membayar dengan harga tertentu. Tapi ya jelas lah, Xiaoting yang OP ini gak bakal mau guys. Dia bilang, tidak perlu, aku ingin tahu seperti apa hukuman yang kau sebut itu. Dia justru malah nantang deh. Hukuman itu pun datang. Petir ungu dari langit bermunculan mengarah ke badan Xiaoting. Aku akhirnya bisa tenang. Ketika kultivasimu habis, kau akan benar-benar menjadi host baru yang lucu, kata si peri dalam hati. Namun ketika petir ungu itu menyambar Xiaoting, dirinya justru tidak merasakan apa-apa. Dan dia justru bertanya, hanya ini? Si peri yang dari awal sudah berharap bahwa si Xiaoting ini akan kenapa-kenapa, kini dia justru terkejut guys. Saking terkejutnya, dia bahkan ketakutan dan merasa panik. Bahkan dia bingung harus apa sekarang. Di sisi lain, di alam sistem, ketua peri dan semua peri lagi rapat tuh guys. Mereka lagi ngomongin tentang salah satu host mereka, yaitu Xiaoting, yang ya kalian tahu sendirilah, OP banget. Bahkan saking OP-nya, waktu si ketua peri itu nanya ke anggota peri yang lain malah nyuruh si ketua untuk nyelesain masalahnya sendiri. Karena menurut mereka, itu adalah salah si ketua perinya. Tapi si ketua ini masih berusaha ngelak juga tuh guys. Dia bilang, ini bukan salahnya dia. Ini cuma sebuah kesalahan. Gitu katanya. Sepengalamannya dia sih, dia bilang kalau dia pernah ketemu sama orang yang mirip kayak Xiaoting ini, yang OP juga gitu. Tapi karena saking OP-nya, si host itu malah ingin melampaui ketua perinya. Jadi mau gak mau, si ketua peri ini harus membunuh host yang dia pegang. Dan kini situasinya makin parah guys. Kalau dulu kekuatan host yang dia pegang itu bisa dideteksi, walaupun dia itu kuat banget. Tapi Xiaoting ini beda. Kekuatan yang dia punya itu gak bisa dideteksi oleh siapapun. Sama ketua peri atau bahkan sama anggota perinya. Sebagai jalan terakhirnya, si ketua peri ini berencana untuk membuka mahkota surga. Mimin juga belum tahu nih secara pasti apa yang dimaksud sama mahkota surga. Tapi yang pasti, kalau dilihat dari situasinya sekarang, itu pasti sebuah kekuatan rahasia yang sangat besar guys. Karena waktu si ketua peri ngasih tahu idenya itu, semua anggota peri yang ada di ruangan langsung terkejut dan langsung menolak ide itu. Tapi si kakek tua ini kayaknya nggak kehabisan ide guys. Dia tetap lanjut ngasih ide alternatif. Idenya itu kayak gini. Selama 1 bulan, mereka semua akan mengamati seberapa jauh perkembangan dari Xiaoting. Dan setelah sebulan, jika masih tidak ada cara lain, maka mahkota surga akan dibuka. Nah, sama ide yang ini, semua anggota peri itu setuju. Kemudian setelah idenya itu disetujui, rapat langsung selesai. Selanjutnya, si ketua peri ini memanggil seorang peri lain yang memegang host seorang kaisar manusia. Dia minta ke peri ini untuk nyuruh hostnya datang menghadap ke kaisar iblis, yaitu Xiaoting. Oke, cerita di sistemnya sampai di sana. Sekarang kita balik lagi ke istana ya guys. Sekarang di sini kita bisa lihat kalau Xiaoting dan manusia dengan level kekuatan tinggi itu masih terlihat melayang di udara. Namun kondisi itu cepat berubah ketika Xiaoting menembakkan sebuah cahaya merah ke arah manusia itu. Efek dari cahaya itu membuat manusia terbakar dan mulai menghilang sedikit demi sedikit. Sekarang, tubuh manusia itu udah nggak ada lagi di hadapan Xiaoting. Para iblis yang menonton dari bawah pun sangat bangga dengan kaisarnya. Mereka nggak berhenti meneriakkan, hidup kaisar iblis. Kemudian di hari berikutnya, Xiaoting memanggil 4 petinggi pasukannya. Di sana ada King Tian, Bull Snake, Black Tiger, dan 1 prajurit inti. Xiaoting memerintahkan mereka untuk membagi kekuatan prajurit menjadi 4 tim yang dipimpin oleh masing-masing dari mereka. Mereka yang diberikan perintah itu mengucapkan terima kasih dan segera melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, setelah istana kosong, si peri itu datang dan memberitahu jika ada musuh yang datang. Tapi sekali lagi,
Xiao Ting udah tahu duluan tuh guys. Inilah dia, Xing Xianshun, kaisar dari ras manusia. Xiao Ting yang tidak menyangka jika itu adalah seorang kaisar manusia bertanya, untuk apa seorang kaisar manusia datang ke istana iblisku? Memangnya ada apa? Si kaisar sih bilangnya kalau dia datang untuk niat yang baik. Tapi apa kalian percaya sama omongan si kaisar manusia ini? Kalau kalian nggak langsung percaya gitu aja, berarti pikiran kalian sama kayak Xiao Ting. Dia juga nggak percaya gitu aja kalau kedatangan kaisar manusia ini untuk hal yang baik. Ia pun memukul bagian belakang kursinya. Tapi dia mukul ini bukan untuk manggil pelayan ya guys ya, tapi untuk ngaktifin kekuatannya dia. Dan bener aja, setelah dia mukul bagian belakang kursinya, semua pasukan kaisar manusia yang awalnya tersembunyi kini bisa terlihat semua. Kaisar manusia yang ketahuan bohong cuma bisa menghembuskan nafas pelan tuh. Xiao Ting pun langsung bangun dari tempat duduknya dan mulai bertanya secara serius, apa tujuan sebenarnya si kaisar manusia ini datang. Akhirnya, dia pun ngejelasin kalau kedatangannya dia itu adalah untuk memberi Xiao Ting sebuah peringatan untuk tidak memulai perang dengan ras manusia. Xiao Ting yang merasa diatur di rumahnya sendiri itu merasa tersinggung. Ia pun langsung mengaktifkan kekuatannya dan mulai menyerang si kaisar manusia. Baru ngaktifin kekuatan dikit aja, si kaisar sama prajuritnya udah sampai panik gitu guys. Syukur si kaisar ini masih sempat ngaktifin pelindung diri tuh. Bahkan demi nggak diserang lagi, si kaisar ini sampai nyuruh si Xiao Ting untuk tenang. Ya gimana mau tenang ya? Siapa suruh nyari gara-gara duluan? Setelah Xiao Ting menahan serangannya, si kaisar manusia ini masih tetap sombong guys. Dia bilang kalau kebangkitan umat manusia tidak dapat dihindari. Padahal dia nggak tahu kalau umatnya itu udah menjarah wilayah ras iblis. Dan sekarang Xiao Ting ingin mengambilnya kembali. Tapi si kaisar manusia malah nggak percaya kalau umatnya udah ngambil wilayah iblis. Bahkan dia sampai ngancem mau ngebunuh Xiao Ting kalau dia nganggu ras manusia. Xiao Ting pun tertawa mendengar ancaman itu. Belum tahu aja dia ya, gimana OP-nya MC kita ini. Tanpa pikir panjang, kaisar manusia langsung mengeluarkan kekuatannya. Mereka berdua sekarang diselimuti cahaya berwarna kuning. Itu adalah kekuatan kaisar manusia. Si peri yang ada di belakang Xiao Ting sepertinya meragukan kekuatan hostnya tuh. Masa dia nanya, apa Xiao Ting bisa mengalahkan si kaisar manusia ini? Salah pertanyaan sih itu ya guys ya. Ya pasti bisa lah. Xiao Ting yang tak suka diganggu oleh si peri menyuruh peri itu untuk diam. Di sisi kaisar manusia, sang peri yang ia miliki memperingati jika dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi dari Xiao Ting. Jadi kaisar manusia diminta untuk berhati-hati. Saat kaisar manusia terlihat akan mulai menyerang, Xiao Ting malah memberikan dia 3 serangan terlebih dahulu. Gila, santai bener MC kita guys. Kaisar manusia yang menganggap Xiao Ting sangat sombong, langsung mengayunkan tangannya untuk mengeluarkan kekuatannya. Sebuah portal dimensi ruang telah terbuka. Ruang ini adalah alam pertarungan manusia. Dan di ruang ini, kaisar manusialah yang memiliki derajat paling tinggi. Namun, Xiao Ting dapat dengan mudah menghancurkan ruang tersebut dan menggantinya menjadi ruang iblis. Kini, sedikit demi sedikit kaisar manusia itu mulai memahami betapa besarnya kekuatan dari Xiao Ting. Dia tidak menyangka jika dimensi ruangnya bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Sekarang, mereka berdua ada di alam pertarungan iblis, milik Xiao Ting. Kaisar iblis yang awalnya sangat percaya diri dapat mengalahkan Xiao Ting, sekarang terlihat sangat ketakutan tuh guys. Lihat aja tuh, mukanya langsung keringat dingin guys. Sang peri dari sisi kaisar manusia yang menyadari jika kekuatan hostnya tidak sebanding dengan Xiao Ting, langsung menyuruh hostnya untuk pergi. Namun, tubuh kaisar tersebut tidak dapat digerakkan akibat masih terpengaruh oleh kekuatan ruang milik Xiao Ting. Ketika kaisar itu berbicara dengan peri di belakangnya, Xiao Ting menyadari jika kaisar itu juga dikontrol oleh sebuah sistem. Ia pun langsung memukul si kaisar untuk mencari tahu apa yang akan terjadi pada sebuah sistem jika hostnya dibunuh. Si kaisar terpental jauh ke belakang. Peri kaisar yang melihat kondisinya sudah semakin parah memberikan peringatan terakhir untuk mundur, atau dia akan mati di sini. Kaisar pun akhirnya menuruti perintah tersebut dan segera mundur dari pertarungan.
Di istananya, Kaisar Manusia itu merasa kesal dengan apa yang ia alami di Kaisar Iblis. Ia menganggap iblis itu adalah makhluk yang tercela dan seharusnya tidak dapat lebih kuat dari dirinya. Ia pun memanggil si peri dan meminta untuk menjadi kuat dalam waktu singkat. Dasar Kaisar Manusia, emang gak sabaran nih orang.